kekuasaan hari ini. Sehingga kita sebagai rakyat jangan terus kemudian dininabobokan saja, diberi janji-janji yang nyata-nyata itu cuma nightmare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sri. Jadi mengapa saya lanjutkan pembicaraan kedua Bapak Sri Rajasa ini? Ya, apa yang disampaikan itu bukan sekedar narasi omong-omong. Beliau ini dikenal sebagai mantan intelijen ya, yang sebagai maestro, penulis dan sebagainya. Dan kami ucapkan selamat datang juga pada tokoh yang hadir, ada dari Medan, Dr. Masri Sitanggang. Nanti mungkin lagi saya bicara sedikit tentang situasi Medan. Kemudian ada Bapak Edwin Sukawati, seorang tokoh yang tentu mengamati dari apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kami berikan waktu sedikit. Oh ya, ada beberapa tokoh lain, ada Pak Ismet, ada tokoh partai dan Ustadz Kiai Sukri Barino, Pak Sony, ada Laksana Sony. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak mantan Hakim Agung kita, Bapak Dwi. Ya, beliau punya data banyak sekali di sana tentang perizinan hutan dan sebagainya. Mungkin mau mengambil kursi apa yang disampaikan Pak Mauran tadi, silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini tentu saya inginnya bicara semua yang menyangkut masalah hukum, baik itu menyangkut masalah ijazah, kemudian masalah korupsi dan masalah pelanggaran-pelanggaran tentang penyalahgunaan fungsi hutan yang menjadi tanaman kelapa sawit. Karena Om Lim tadi sudah meminta saya untuk menyampaikan tentang keadaan sesungguhnya seperti apa yang terjadi di Indonesia ini. Sepertinya kita jangan terkonsentrasi hanya pada peristiwa yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tetapi potensi kejadian yang sama itu akan terjadi di mana-mana. Baik itu di Kalimantan, ya, terus di daerah-daerah lain ya, memang terutama di daerah Kalimantan. Kemudian apakah tidak menutup kemungkinan di Jawa? Iya, tidak menutup kemungkinan di Jawa pun juga akan terjadi. Saya akan mencoba memberikan satu data. Data ini saya dapat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena pertama data ini saya dapatkan dari kantor Kementerian Kehutanan sendiri. Dan data ini pada waktu itu juga sudah sampai ke Satgas yang dibentuk oleh Pak Safri Samsudin mengenai alih fungsi dan izin dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Saya mempunyai data tentang keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2025. Keputusan Menteri ini tadi saya katakan juga sudah sampai kepada Pak Safri Samsudin tentang daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan. Cukup jelas ya. Berapa banyak perusahaan yang ada di dalam keputusan Menteri ini? Itu jumlahnya kurang lebih sekitar 436 perusahaan dengan total
total permohonan ya, ini saya bacakan totalnya kurang lebih sekitar 790.474 hektar. Bayangkan, ini yang tersampaikan, ini yang dicatat, ya, yang masuk di dalam data yang harus segera untuk melakukan perbaikan dan juga proses perizinan, perpanjangan perizinan. Pertanyaannya, apakah data ini sudah ditindaklanjuti? Saya pesimis soal ini sudah ditindaklanjuti atau belum. Kita buka lagi data yang saya dapat. Ini ada satu data lagi. Jadi kita bicara berdasarkan data biar bisa kita pertanggungjawabkan. Ada satu data lagi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 351 garing Men LHK garing Sekjen garing Kum titik 1 garing 8 garing 2021 tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah dibangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap kedua. Coba kita lihat berapa banyak. Di sini totalnya ada 313 perusahaan. 313 perusahaan. Ini yang bermasalah. Kita bayangkan data yang saya pegang ini adalah perusahaan-perusahaan yang harusnya segera diambil tindakan oleh Kementerian Kehutanan. Di dalam laporan saya lihat beberapa hari yang lalu ada rapat kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri menyampaikan hal-hal tentang fungsi lahan atau adanya peralihan fungsi. Saya melihat Pak Prabowo di sini memang ya dia percaya aja. Kita tahu Kementerian Kehutanan pun juga tidak menguasai masalah ini. Saya yakin tidak menguasai masalah ini. Karena saya pernah beberapa bulan yang lalu saya pernah bertemu dengan beberapa pejabat yang ada di Kementerian Kehutanan, ya karir, ya bukan dari partai tapi karir. Beliau menyampaikan ke saya bahwa Pak Menteri memang tidak menguasai tentang masalah kehutanan ini. Nah, kalau tidak menguasai, bagaimana mau menyelesaikan masalah yang sedang terjadi saat ini? Ini harusnya sebagai Presiden Pak Prabowo segera mengganti menteri-menteri yang tidak mampu untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, termasuk Menteri Kehutanan ini. Jangan terus mentang-mentang dari partai dan partai itu mendukung, partai itu dipimpin oleh salah satu orang yang pernah berjasa dengan Pak Prabowo, kemudian dibiarkan saja kondisi sebagai menteri dan akhirnya kita akan mengalami satu kehancuran. Saya katakan sekali lagi bahwa ini baru Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat. Potensi di kerusakan, potensi terjadi tanah longsor, potensi terjadi banjir akan lebih meluas lagi jika
semua ini tidak segera diambil tindakan oleh Presiden. Presiden harus berani melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang dinyatakan tidak mampu. Jangan pada saat rapat kabinet malah memberikan satu statement bagus. Bagus, apanya yang bagus, Pak? Bapak sudah melakukan verifikasi belum? Apanya yang bagus? Lakukan dulu verifikasi. Baru bicara soal bagus, seperti zamannya Pak Harto. Ini masih di ruang rapat, kabinet sudah dipuji menterinya, bagus. Apa Pak Prabowo melihat sendiri kondisi yang dilaporkan oleh menterinya? Menteri-menteri ini kan senang banget melakukan sesuatu asal Bapak senang. Terus bosnya dulu mungkin karena suka bohong, dan bohong itu dulu dijadikan suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan menjadi suatu kebenaran, maka diikutilah oleh para menterinya yang sekarang masih dipakai oleh Pak Prabowo, ya kan? Pak Prabowo pun ikut-ikutan percaya pula dengan menteri-menterinya yang bohong. Lakukan verifikasi dulu, Pak Presiden. Jangan cepat percaya dengan laporan menteri-menteri saudara. Demikian dari saya. Nanti kalau ada hal-hal lain ya, nanti kalau saya mengupas soal ijazah segala, tapi silahkan aja nanti kita berkembang dengan satu pertanyaan soal ijazah, nanti soal alat bukti nanti harus bagaimana, saya akan sampaikan. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa data yang disampaikan Bapak Dwi tadi ya. Artinya nanti kita bisa kerja, beliau lebih mengerti konklusi apa yang ingin disampaikan terhadap data tadi ya, karena dikatakan oleh Prabowo beberapa waktu yang lalu bahwa hutan walaupun diganti dengan sawit, kalau dilihat dari matahari tetap sama-sama hijau. Ini kan, maka itu tergelitik para dosen IPB menanggapi persoalan ini. Banjir itu disebabkan karena penggundulan hutan itu yang tadi presiden dibongkar oleh Pak Dwi. Baik, nanti saya berharap para hadirin bukan untuk sekedar menanya, mengusulkan sesuatu apa ini terhadap masalah kenegaraan yang amburadul seperti ini ya. Baik, saya minta dihadirkan oleh tamu kita dari Bandung, ada Bapak Rizal dan ada Bapak Syafril. Mungkin sebentar kami silakan Pak Syafril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya pertemuan poros Jakarta-Bandung ini sudah dilaksanakan di Bandung sebelumnya tanggal 26 Oktober 2025. Dan hari ini kita melanjutkan di Jakarta. Dalam pertemuan di Bandung ya dilaksanakan oleh Gerakan Aksi Umat Melawan Jawa Barat. Gerakan Aksi Umat Melawan Jawa Barat ini merupakan semacam aliansi. Di sana ada 50 organisasi, ada AROKA, ada paguyuban, dan ada komunitas, baik dari kalangan ulama, kalangan aktivis, kalangan purnawirawan, dan juga emak-emak. Nah, apa yang telah kita sepakati di Bandung, yakni cuma dua, tangkap dan adili Jokowi, dan yang kedua adalah majulkan Gibran. Nah, sehingga waktu kita mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh dan aktivis Jakarta, itu juga kita sepakati. Dan lalu kenapa hasil kajiannya seperti itu? Ya, saya kira tidak perlu saya uraikan. Tapi di samping saya sebagai Gerakan Aksi Umat Melawan, juga sebagai Badan Pekerja Petisi 100, dan juga sekarang dipercaya sebagai salah satu ketua Badan Kajian di Forum Tanah Air, yakni diaspora di jaringan 22 negara dan lintas 5 benua.
pada tanggal 5 Mei kita juga mengeluarkan hasil kajian dan juga hasil survei. Di sana kesimpulannya adalah 1 semester, jadi 6 bulan. Kesimpulannya adalah bahwa pemerintahan Prabowo diberi nilai merah. Dan lalu pada tanggal 30 Oktober, 2 hari setelah tanggal 28 Oktober, itu 1 tahun pemerintahan Prabowo, kita juga mengeluarkan hasil kajian. Ya, itu juga kita berikan cuma naik 0,5. Jadi 5,5 nilai daripada pemerintahan Prabowo. Artinya masih merah. Artinya kalau tahun ini tidak lagi naik, ya, artinya tetap, ya berarti Prabowo sama sekali tidak naik kelas dan tentunya harus ditinggal. Dan itu konsekuensinya. Lalu kembali kepada masalah gerakan Poros Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta ini yang terdiri tokoh-tokoh dan para aktivis. Kita mempunyai agenda yang tadi sudah dinyatakan seperti itu. Tapi saya juga pernah menjelaskan kenapa Jokowi, karena menurut kajian kita Jokowi ini adalah pengkhianat negara. Lalu di samping pengkhianat negara dan bangsa, dia juga adalah pembohong besar. Dan yang ketiga adalah Jokowi ini, ya, adalah koruptor dari hasil kajian OCCRP. Jadi itulah yang menyebabkan kita harus menangkap dan mengadili Jokowi. Nah, kalau dilihat bukan kategori, indikasi sekarang ini, Jokowi menyatakan di beberapa hari yang lalu di TV bahwa dia menyampaikan bahwa dia oleh Roy Suryo CS dan juga Rizal, ya, yang juga hadir hari ini, bahwa ada orang besar di antara mereka. Dan biasanya Jokowi itu membalik apa yang dia katakan, itu terbalik. Harusnya dia menyatakan bahwa di belakang saya ada orang besar. Itu yang ingin dia nyatakan. Kenapa demikian? Ada bukti-bukti nyata. Siapa orang besarnya? Ya bisa kita sebut karena dia berkuasa lagi. Yang berkuasa sekarang ada Sigit, Listio Sigit. Apa faktanya? Dengan dia melaporkan 8 aktivis dan juga akademisi, ya, laporannya pada hari itu dan berita acaranya juga pada hari itu. Artinya polisi menerima demikian saja. Tapi sebaliknya, ya, kalangan TPUA 4 bulan tidak diapa-apain dan setelah itu diputus bahwa tidak ada bukti. Mereka stop di penyelidikan. Padahal tidak ada satupun yang namanya hukum ataupun proses penyelidikan itu bisa dihentikan kecuali di penyidikan, yaitu dengan SP3. Nah, ini bukti bahwa di balik Jokowi ada orang, mungkin bukan orang besar, orang berkuasa di polisi, yaitu Listio Sigit. Jokowi tidak berani menyebutkan siapa orang besar, tapi kita berani menyebutkan bahwa orang yang berkuasa di belakang Jokowi adalah Listio Sigit. Lalu yang kedua, ada korupsi yang begitu besar yang juga sudah dilaporkan oleh Pak Antoni Briawan dan kawan-kawan ke KPK, yaitu markup kereta cepat Bandung-Jakarta, UUS, yang mahalnya luar biasa dibandingin dengan kereta cepat di seluruh dunia. Tapi ditutup oleh Prabowo sebagai presiden dengan pernyataan itu adalah hopeng saya. Artinya juga ada orang besar di belakang Jokowi. Ya. Lalu kita balik lagi, anaknya, menantunya tidak sampai sekarang dipanggil, walaupun pernyataan dari orang dekatnya Bobi Nasution, ya, adalah koruptor yang sudah di sidang pengadilan. Sampai sekarang KPK tidak berani memanggil. Artinya juga ada orang besar atau kekuatan besar di belakang itu, yaitu KPK.
KPK dalam hal ini adalah orang-orang pilihan dari Jokowi. Jadi dapat disimpulkan oleh kita semua bahwa Jokowi ini dengan pernyataannya bahwa di belakang Roy, Rizal, dan CS belakang ada orang besar. Tapi sebenarnya tidak demikian. Dia yang punya orang besar di belakangnya, orang yang berkuasa di belakangnya. Lalu dia juga menyatakan ada campur asing. Ibu dan Bapak, sudah dibuktikan tentang Rempang. Rempang itu ada kepentingan untuk membangun yang namanya pertahanan dari luar itu apa narkoba? Bukan, armada negara Cina yang akan membangun pangkalan militer. Dan itu disampaikan oleh almarhum Rizal Ramli. Setelah dia menyatakan itu bahwa Jokowi ini adalah boneka dari Xi Jinping. Itu terang-terangan Rizal menyatakan seperti itu, dan akhirnya Rizal juga ya kita juga bisa tanda tanya lah gitu ya. Nah, jadi orang asing yang ada di belakang Jokowi itu ada terbukti dengan image. Image diberikan kewenangan semikian rupa ya, yang di Morawali itu ada pengkhianatan, dan negara dan negara yang disampaikan dari Safri Samsudin, namanya Samsudin, saya Safri, itu merupakan ya jaminan buat Cina. Siapa yang memberikan? Ya bisa kita kaji, dan kita sudah kaji semua adalah di zamannya Jokowi. Artinya yang berada di belakang Jokowi itu adalah asing, yaitu Cina. Ya. Jadi Ibu dan Bapak, Jokowi muncul di TV kemarin membalik-balikkan bahwa seakan-akan Roy punya ada kekuasaan di belakangnya atau orang besar di belakangnya, dan ada asing juga di belakangnya. Tapi sebenarnya dia menyatakan bahwa saya punya kekuasaan di belakang saya dan saya ada asing yang mendukung saya. Itu yang hendak dia katakan. Karena dia biasanya yaitu sen kiri belok kanan. Ya, itu. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Safri. Saudara, Pak Safri ini tokoh dari Bandung ini kelihatan masih muda, tapi tadi menyebutkan beliau ini sahabat dekat dari almarhum Rizal Ramli. Saking gergetannya beliau menjadi ketua membuat forum, yaitu For Asli, yaitu seluruh tokoh-tokoh yang berijazah dari UTB, Unpad, perguruan tinggi di Bandung disuruh datang membawa ijazahnya untuk menunjukkan ini ijazahku. Jadi saking gergetannya itu ya, ini beliau. Di samping saya ada tokoh kita, Bapak Dr. Igi Laksma Muryono. Kita butuh nasihat, masukan dari beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Om Lin. Ini suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk kita menapak ke depan. Tadi sudah saya sampaikan dari para Bapak pembicara, dari Pak Marwan, Pak Rajasa, Pak Dwi, Pak Dijal belum ya, Pak Safri. Saya kira sama, semuanya permasalahan yang ada di negara kita ini. Bahwa kita tahu persis bangsa dan negara saat ini sedang diselewengkan dari amanat konstitusi. Kekuasaan dijalankan bukan lagi untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat, melainkan untuk melindungi kepentingan segelintir elit yang kebal hukum dan jauh dari nilai keadilan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketika hukum diperalat, demokrasi dimanipulasi dan kritik dibungkam, maka yang terjadi adalah perampasan kedaulatan rakyat secara sistematis. Negara tidak boleh menjadi alat kekuasaan, aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada tekanan politik. Kekuasaan yang menutup diri dari pengawasan publik adalah kekuasaan yang menyimpang dan inkonstitusional. Kami dari FPTNI dengan beberapa civil society lainnya, tadi saya dengar ada dari petisi 100,
ada gerakan poros Jakarta Bandung, apalagi Om Lin? FPTD ya. Nah mungkin ada beberapa lagi. Kami mengajak untuk kita memadukan kekuatan kita bahu-bahu membuat barisan gerakan rakyat. Jadi mungkin kita bisa menamakan adalah gerakan rakyat berdaulat. Dan kami sarankan bahwa pada kesempatan ini Om Lim, kita langsung aja action. Action artinya kita membuat satu pernyataan sikap awalnya dari gerakan rakyat berdaulat atau apapun namanya, ya. Kita membuat satu pernyataan sikap yang betul-betul isinya adalah untuk kita mengajak seluruh rakyat untuk bergerak, mulai bergerak. Karena ini tadi disampaikan oleh Pak Rajasa dan tidak bisa diomongin lagi ya Pak ya. Itu sudah merupakan sifat dan agak sulit untuk berubah. Nah, kita harus siap-siap bahwa kita juga harus siap-siap untuk merubah. Jadi yang bisa merubah masalah bangsa dan negara ini adalah gerakan rakyat. Nah, ini kita pandai-pandai bagaimana kita melakukan satu kegiatan sehingga kita bisa mengumpulkan rakyat sebanyak-banyaknya dan kita bisa menciptakan. Ini sebenarnya masalahnya adalah tidak ada common enemy Pak. Ini belum dirasakan ada common enemy oleh rakyat ya. Jadi mereka tidak jelas nih mau kemana ini. Nah nanti kita bisa, ini apa yang tadi sampaikan Bapak-Bapak sekalian, itu kan adalah masalah-masalah penyelewengan, pengkhianatan pada negara dan bangsa. Itulah kita ciptakan, itulah musuh kita bersama. Jadi sekali lagi gerakan rakyat ini berdiri untuk mendekatkan supremasi konstitusi dan hukum tanpa tebang pilih. Kemudian kedua, mengembalikan demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat. Kemudian yang ketiga, melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pengkhianatan terhadap kepentingan nasional. Kita menolak tunduk pada ketakutan. Kritik bukan makar, perlawanan konstitusional bukan kejahatan. Justru diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap Republik. Ini harus kita camkan. Dan untuk itu FPT ini sebenarnya kami sudah menyiapkan pernyataan sikap Pak. Jadi kalau mungkin kami bisa bacakan sepintas, nanti ini bisa kita gabung dengan apa-apa yang bisa disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Jadi pernyataan sikap dari FPTNI bersama elemen civil society, nah ini bisa kita namakan apakah itu gerakan rakyat berdaulat atau aliansi masyarakat berdaulat atau aliansi masyarakat kebangsaan dan sebagainya. Pernyataan sikap terhadap kegagalan negara, menjaga keadilan, transparansi dan keselamatan serta kedaulatan bangsa. Kami yang tergabung dalam Forum Purnawiran Prajurit TNI, FPTNI bersama elemen civil society dengan penuh tanggung jawab moral dan konstitusional menyatakan sikap terhadap kegagalan negara menjaga keadilan, transparansi, keselamatan dan kedaulatan bangsa. Dari beberapa hal yang telah kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan karena tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak sekalian. Yang pertama, negara gagal menangani bencana Aceh Sumatera. Penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera mencerminkan ketidaksiapan, kelambanan, dan ketidakseriusan negara. Korban jiwa, penderitaan rakyat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menunjukkan absennya negara di saat rakyat paling membutuhkan kehadirannya. Ini bukan sekedar kelainan teknis, melainkan kegagalan kepemimpinan dan manajemen negara. Kemudian kedua, penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran yang tidak adil dan tidak transparan. Kita bisa merasakan, dan kemarin aja ketika ada datang ya Pak Rizal yang gelar perkara khusus ya. Nah ternyata hanya gelar perkara khusus, gelaran ya Pak. Itu bukan transparansi, itu transparansi semu itu. Kemudian ketiga, pemberantasan korupsi dilakukan tebak pilih. Nanti ada penjelasannya. Keempat, ada masalah PIK 2, ada masalah Repang, ada masalah WUS, ada masalah Perkap 10, ada masalah
penggundulan hutan, kemudian juga ada masalah bandara di kawasan industri PT IMIP, negara tidak berdaulat terlihat sama sekali. Dan pola sistemiknya negara adalah seluruh kasus di atas bukan peristiwa terpisah, melainkan pola sistemik. Jadi memang apa namanya tuh, dia punya aktornya tunggal ada ini sebenarnya. Bahwa kekuasaan yang kebal hukum, aparat yang kehilangan independensi, demokrasi yang dibajak koordinasi politik, dan negara semakin jauh dari keadilan dan kebenaran. Oleh itulah pernyataan tegas kami atas dasar keadilan, konstitusi, dan keselamatan bangsa, kami nyatakan: 1. Menuntut pengadilan terhadap Joko Widodo atas seluruh kebijakan, tindakan, dan dugaan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan negara hukum. Ini agak lebih halus ya Pak Sabri. Kalau di Bandung tangkap dan adili Jokowi ya. Ini sama sebenarnya. Kemudian yang kedua, menuntut pemajuan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wakil presiden karena proses politik yang cacat moral, syarat kepentingan, dan menciderai konstitusi. Kemudian mendesak reformasi total penegakan hukum dan pemulihan kedaulatan negara dari cengkraman oligarki. Nanti bisa kita tambahkan hal-hal apa yang kita tuntut kepada Presiden. Pernyataan ini bukan seruan kebencian, melainkan seruan penyelamatan bangsa. Diam berarti berkhianat, membiarkan ketidakadilan berarti ikut melanggengkannya. Demi keadilan, demi konstitusi, demi masa depan Republik Indonesia. Jakarta 17 Desember 2025. Nah, ini apa yang disebutkan, apakah ini gerakan rakyat berdaulat apapun, tapi dari FPP TNI sudah membuat satu konsep untuk pernyataan sikap. Dan selain pernyataan sikap, yang harus kita laksanakan adalah berkirim surat ke Presiden, ke Ketua DPR, dan Ketua MK. Ini saran saya Pak. Jadi dari kelanjutan pertemuan ini, kita ada action yang harus kita lakukan. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Laksma Muryono. Kita tahu yang berbicara ini dia mewakili FPP TNI dan seorang Laksma yang luar biasa ya. Dan inti yang disampaikan tadi, satu yang saya paling tangkap ini, negara gagal. Ketika rakyat mengharapkan kehadirannya di dalam musibah itu, dan bahkan dia menyampaikan ini harus ada seruan, dan saya tangkap juga dari Pak Siradasa tadi, ini memang harus terjadi revolusi, karena mungkin saya tahu kalau tentara mengatakan itu artinya ada hal-hal yang sudah tidak bisa tertempuh lagi ya, kecuali dengan itu. Kita belum mendengar dari Pak Narko ini ya. Jadi ini saya kira terakhir ya. Iya Pak. Jadi ini bukan anjuran kalau dari beliau ini fatwa. Kalau fatwa ini rakyat mau melaksanakan apa atau tidak. Baik, mungkin saya lanjutkan ke Pak Rizal Fadilah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak yang saya hormati, pembicara, hadirin, para YouTuber yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, tentu kita panjatkan syukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap persoalan-persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pada intinya juga tentu kita ingin memperbaiki dari persoalan itu yang ada dengan segala upaya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi disebutkan elemen kita ada petisi 100 yang tema dasar pada waktu awalnya adalah makzulkan Joko Widodo ketika Jokowi masih menjadi presiden. Itu petisi 100 nyatakan makzulkan Jokowi. Kemudian dari forum purnawirawan prajurit TNI ya, yang pada intinya di antara sekian poin yang dideklarasikan adalah makzulkan Gibran Raka Buming Gibran.
Raka Buming Raka. Ya, itu tanggal 17 Juli yang dikemukakan pada waktu itu ya. April ya, 17 April. Ya, saya masih ingat 15 April ke UGM, 16 April ke Merunduk ke rumah Pak Jokowi, 17 April forum RPN di Kelapa Gading. Saya kira itu rangkaian yang tidak terpisahkan. Dan poros Bandung Jakarta itu justru mengcombine isu pokoknya, yaitu tangkap adili Jokowi, karena Jokowi sudah tidak perlu dimakzulkan lagi, itu sudah makzul, karena sudah makzul tinggal pertanggungjawabannya, dan itu diawali dengan tangkap lalu adili. Dan karena Gibran masih menjabat sebagai wapres, ya spirit kita makzulkan Gibran, itu intinya. Nah, permasalahannya kenapa? Karena Jokowi Gibran ini satu paket tak terpisahkan, yaitu kolusi, korupsi, nepotisme. Saya kira ini inti daripada reformasi. Reformasi 1998 itu karena KKN. Kemudian sekarang juga KKN yang masih berkelanjutan gitu ya. Itu sudah 28 tahun. Tuh. Jadi sudah cukup lama kita menilai pasca reformasi yang lalu ternyata tidak menghasilkan hasil yang baik. Bahkan di 28 tahun kemudiannya, sekarang mah 27, tapi nanti 2026 itu masuk 28 tahun, maka ternyata KKN itu makin merajalela. Itulah semangat kita, ini harus reformasi lagi. Jadi reformasi pertama KKN, reformasi kedua juga ini KKN. Yang sentralnya ternyata masih kerja cawe-cawe Jokowi dan keluarga, yang dilanjutkan oleh Prabowo. Saya kira ini masih satu paket, gitu kan, sehingga nantinya menjadi satu alternatif bagi rezim yang sekarang ada, mau ikut reformasi kedua sebagai subjek atau mau menjadi objek yang direformasi. Gitu. Jadi itu pertanyaan yang paling mendasarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, soal KKN atau korupsinya Jokowi yang juga dengan keluarga, itu kan kalau saya sering kemukakan, korupsi itu yang terbaca publik financially corruption, korupsi yang sifatnya finansial, selalu berhubungan dengan kekayaan. Tapi sebetulnya sebelum ada financially corruption, itu ada authority corruption. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Berarti harus ada authority dulu, ada kewenangan dulu. Dia menyimpang dari kewenangan. Itu yang menyebabkan melakukan korupsi kekuasaan yang akan berujung tadi kepada korupsi kekayaan. Gitu. Tapi akarnya untuk Jokowi ini soal KKN tadi korupsinya, itu adalah documentary corruption, korupsi dokumen. Gitu. Mulainya dari korupsi dokumen, yaitu masalah pemalsuan ijazah. Ini akar ini, dari pemalsuan ijazah, penggunaan ijazah palsu, akhirnya ke korupsi kekuasaan, ujungnya korupsi kekayaan. Itu semuanya dikerjakan oleh Jokowi, Gibran, Iriana, gitu kan, kemudian Usman dan keluarganya semua. Gitu. Jadi yang disebut dengan nepotisme. Gitu. Nah, karena ada akar ijazah palsu itulah, maka kita ingin mendobrak juga mulai dari reformasi itu, ya gitu kan, sampai sekarang kemarin tanggal 15
Desember itu prosesnya berujung yang disebut dengan gelar perkara khusus, gitu kan, untuk mencari kebenaran dari dokumen itu. Publik sudah tahu dan sudah membaca bahwa ijazah Joko Widodo palsu dari fotokopi yang beredar. Nah, kemarin ini hal yang penting dari gelar perkara khusus ialah dengan berat hati akhirnya pihak Polda Metro Jaya menunjukkan. Dan setelah ditunjukkan, kita lihat itu tidak berbeda dengan yang beredar. Berarti yang sudah dianalisis oleh para ahli itu palsu. Sekarang ditunjukkan tentang dokumennya yang itu juga. Berarti dugaan semakin kuat bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Bahkan Pak Rajasa dan mungkin teman yang lain sudah mengatakan di mana dibikinnya. Itu sudah sampai ke di mana pabriknya. Gitu kan, Pasar Pramuka. Kita sudah dorong Pak pihak polisian coba teliti periksa Pasar Pramuka, tapi nggak mau, diam saja. Universitas Pasar Pramuka, UPP, gitu. Beliau ini rektornya. Satu dapat dua, Mas. Teknologi kayu. Jadi begitu sebenarnya, sudah melompat kita ke pabriknya, gitu kan, pembuatnya harusnya dikejar itu, gitu. Nah, kemarin gelar perkara khusus itu hanya memastikan saja dokumennya yang begitu, nggak ada yang lain, tuh ya. Jadi jangan ragu Pak sekarang, gitu kan. Waktu dekan Fakultas Kehutanan memaparkan dan menayangkan itu, kemudian pada waktu Barreskrim menyampaikan, menayangkan itu, pada waktu juga ditunjukkan ke wartawan itu KPU yang disampaikan oleh Dian Sandi itu, kemudian juga KPU menyampaikan, memberikan ini, itu juga KPUD DKI itu, kemudian juga KPUD Surakarta itu juga. Jadi sudah tidak ragu lagi kita. Valid. Kalau hadis mah sahih. Banyak yang meriwayatkannya dari sana sini. Nah, tinggal soal ijazah palsu ini satu lagi, yaitu laboratorium forensik untuk memeriksa seobjektif dan setransparan mungkin. Tidak mungkin dong. Ya. Inilah pentingnya rakyat. Inilah pentingnya lembaga-lembaga ormas, kampus, gerakan-gerakan mahasiswa. Kita forum Forum Purnawirawan Prajurit TNI, petisi 100, Poros Bandung Jakarta, semua mendesak kepolisian supaya laboratorium forensik melakukan pengujian terbuka. Kalau tidak terbuka, dimanipulasi, bohong lagi. Yang sudah jelas palsu akan diumumkan lagi, identik, gitu kan, sampai kesimpulannya asli. Itu mungkin seperti Barreskrim kemarin yang kita protes juga itu atas tata cara dan mekanismenya sampai pada penetapan itu. Jadi sekarang harus diawasi, gitu kan, bahkan harus ada ikut serta dan partisipasi. Itu pilihannya dalam proses uji di laboratorium forensik Mabes Polri. Atau yang kedua, kita desak juga Mabes Polri melalui Polda Metro Jaya yang sekarang bergerak kasusnya,
itu memperbolehkan laboratorium forensik lain itu yang netral, independen, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menguji dokumen yang itu juga. Coba teliti, coba periksa. Saya kira ini nanti penyelesaian penting sebelum ke pengadilan. Kita belum bicara pengadilan, bicara tentang proses penyidikan di kepolisian daerah Metro Jaya. Itu ijazah palsu. Yang kita akan yakin ijazah Joko Widodo palsu. Yakin kita, insya Allah. Itu dari proses-proses yang bergerak, dari fenomena yang ada, maka sulit untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo asli. Kemudian terakhir, seperti yang kita sampaikan tadi, di sini adalah tantangan tentu saja bagi pemerintahan Prabowo. Itu mau ikut reformasi atau direformasi. Itu pilihannya. Gitu ya. Karena apa? Karena ini waktunya. 2026 ini penentu. Dulu reformasi 1998 itu bulan Mei. Sekarang juga kalau mau diakhiri batas harus ada batas ini. Betul. Mei juga 2026. Ini batas namanya. Kalau mau merujuk pada reformasi 1998 itu jilid pertama, jilid kedua juga kalau 2026 ini Mei, yaitu sama. Kalau mau itu batas waktu, sebelumnya tentu lebih baik. Gitu ya. Itu upaya. Oleh karena itu Poros Bandung Jakarta, FPP TNI dan juga Petinggi 100 siap menjadi motor dari gerakan reformasi kedua ini. Dengan pilihan tadi, ya, mama ikut, santri ikut, kiai ikut, kampus ikut, mahasiswa, para akademisi, semua akan menjadi elemen-elemen penggerak, guru semua. Tapi kita akan siap mempelopori reformasi jilid 2, perubahan politik yang wajib terjadi di negeri ini. Alhamdulillah saya dicekal 6 bulan. Nggak boleh keluar negeri. Mungkin maksudnya supaya di dalam negeri saja ikut sama-sama menggerakkan reformasi jilid 2 ini. Insya Allah kita tidak takut menghadapi apapun. Yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yahsya illallah. Kita tidak boleh takut selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan bagi kita semuanya. Perjuangan sukses reformasi jilid 2 bisa kita realisasikan. Tinggal pilih saja, rezim sekarang mau ikut atau rezim sekarang tumbang atau direformasi oleh pergerakan masyarakat yang ingin perbaikan politik, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Pak Narko, sabar sebentar. Kita ada 2 tamu yang sayang kalau kita lewatkan. Satu wartawan senior, Pak Edi Mulyadi. Kita kasih waktu sebentar. Ya. Yang kedua dari UI Watch, kami beri waktu 2-3 menit. Siapa dari UI Watch, silakan mau menyampaikan? Ya, sedikit aja. Kalau enggak, udah ya. Oke. Baik, langsung ke Pak Narko. Nggak fair. Bang Edi payah. Emang payah berkau ya? Wah, payah deh. Berapa banyak begini nanti lagi makanya. Hidup Bang Edi. Hidup. Boleh kan berapa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, khususnya Om Lim sebagai pembawa acara. Sebenarnya saya udah nggak perlu lagi bicara. Tadi bapak-bapak yang ada di sini, kebetulan dari 3 kelompok ini, FPPT ini paling banyak, dari Pak Andri, Pak Rajasa, Pak Mulyono, dan saya. Dan yang lain-lain dari Poros Bandung Jakarta dan dari Petisi 100, udah lengkap. Bisa memberikan gambaran kepada kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan betapa amburadul dan carut marutnya kondisi bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sudah jelas kan? Jadi kalau tadi Pak Rajasa mengatakan tak ada cara lain, people power. Tapi kalau Pak Mulyono bisa gerakan rakyat. Dan mungkin ada istilah-istilah lain. Semua itu terjadi karena apa? Karena pemerintah sekarang ini kelihatannya tidak mampu memperbaiki kondisi carut marut ini. Kelihatan. Prabowo sudah jadi presiden 1 tahun lebih. Saya melihat Presiden Prabowo ini mungkin seperti katak dalam tempurung gitu. Dia nggak tahu kalau rakyat Indonesia ini jumlahnya hampir 300 juta, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang diperhatikan cuma kelompoknya si Jokowi dan kelompok dia saja yang mungkin kalau dihitung-hitung pendukung dia yang dikasih naik pangkat jabatan, dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan menteri, atau mungkin pendukungnya Jokowi dengan termulnya mungkin nggak sampai 1 juta. Berarti hampir 300 juta ini hampir terabaikan. Gimana kita melihatnya? Melihatnya begini, suara rakyat Indonesia ini, saya yakin mayoritas mengendaki Jokowi di adili, tangkap adili. Saya yakin juga sebagian besar rakyat Indonesia majulkan Gibran. Ya, majulkan tuh mau dipecat atau diapain sama lah itu kan. Nah, karena sangat jelas kesalahannya, nggak perlu saya omongkan di sini. Karena tadi teman-teman sudah ngomong dan kita semua bangsa Indonesia ini tahu. Tapi lihat Prabowo masih bermesraan dengan kelompok ini. Bahkan pada waktu yang lalu dia mengatakan anak buahnya tuh, saya tahu suasana pertemuan di Gerindra itu, tahu ya, dapet kan? Tahu dia teriak hidup Jokowi gitu. Jadi otaknya Prabowo itu yang pikirannya cuma yang dia senengin saja, yang dia perhatikan, yang lain enggak. Habis itu dia ngomong, Jokowi itu kopeng saya, Jokowi itu guru politik saya. Apalagi, ya usah mencela-mencela, kita ini memang timnya Jokowi. Apa yang dianggap Prabowo ini rakyat Indonesia itu saja. Padahal orang yang disebut itu orang yang begitu kotor. Saya katakan Jokowi dan Gibran itu sangat kotor. Kategorinya sudah pengkhianat negara. Tapi Prabowo masih bermesraan dengan dia. Berarti kan dia bukan pemimpin kita itu. Itu cuma pemimpinnya Jokowi. Ya saat ini saya bicaranya Prabowo bukan Jokowi, karena presiden sekarang itu adalah Prabowo. Berarti kan memang dia tidak dengar suara orang yang dipimpinnya, orang yang harus diurusnya. Padahal ada nasihat dari orang-orang bijak yang lalu. Saya masih ingat, jangan jadi pemimpin kalau tidak bisa menegakkan keadilan. Apa adil? Yang satu minta ini orang diadili karena dosanya jelas, ini dia bermesra-mesraan. Banyak sekali yang dilakukan oleh ini, yang menunjukkan bahwa Prabowo itu mau jalan, mau seenak perutnya sendiri, tidak mau mendengarkan
suara rakyat secara umum. Nah itu kan namanya bukan pemimpin kalau kayak gitu. Ada yang mengkritik, langsung dia naik telinganya. Yang mengatakan, saya tahu ada orang pintar yang banyak mengkritik, padahal dia gak bisa ngasih beras, gak bisa ngasih BBM, gak bisa ngasih apalah dan sebagainya. Yo gila apa? Gila. Nah, itu pemimpin kita kayak gitu. Goblok. Nah, dan lain-lain apalagi yang mau saya ceritakan tentang ini. Dan saya tahu pribadi Prabowo ini, waktu masih dinas TNI maupun masih setelah di partai, karena saya juga bekas partainya dia dulu berapa tahun. Keluar saya dari Gerindra. Orang ini anti kritik. Mimpin orang 300 juta, masa mau jalan menurut versi otaknya sendiri kan aneh. Gas. Aneh kan? Enggak. Berikutnya apa? Berikutnya akan membahayakan kita bangsa Indonesia yang nomor 300 juta ini. Di samping tadi yang saya katakan anti kritik, udah terbukti. Dia mengatakan ada yang mengkritik, paling pintar mengkritik. Kalau dibilang ada orang pintar yang mengkritik, main kelompok dia itu orang bodoh semua gitu. Yes. Betul. Ya kan? Dia bilang ada orang pintar yang kerjaannya mengkritik, padahal dia nggak bisa mengasih ini itu aja. Berarti kelompok dia itu orang bodoh gitu kan? Logikanya begitu. Karena bukunya bodoh, Pak. Bodoh politiknya kan. Jadi, Iya. dan lain-lain, dan lain-lain. Dan di partai juga seperti itu. Di partai juga seperti itu. Ini negara demokrasi. Dia duduk di situ atas pilihan rakyat. Tentunya dia menjalankan maunya rakyat. Secara umum. Maunya rakyat itu sudah tertulis dalam konstitusi. Bukan dia konstitusinya dia akalin lagi kayak kelakuannya Jokowi. Aturan konstitusi yang sudah dirusak Jokowi itu saat ini diperbaiki oleh Prabowo. Ini malah masih bermesraan dengan Jokowi. Nah, itulah kondisi. Ya, kemudian saya melihat ini dia sudah apakah terkena ini sindrom lupa ingatan, saya nggak tahu. Kenapa saya katakan begitu? Dia selalu mengatakan, saya tidak tolerir korupsi. Sejak dari kampanye sampai dia begitu dilantik jadi presiden. Hari ini sudah 1 tahun. Koruptornya di sebelah dia nggak ditangkap. Yang paling gampangnya Jokowi, Luhut, banyak, ada Bahlil dan segala macam. Nah, makanya saya bilang, mungkin dia begitu naik di panggung, ingat dia, korupsi harus saya bantah, harus saya berantas. Begitu turun dia lupa. Ya nggak tahu saya. Di samping itu gampang apa ya? Kalau saya bilang dia tuh ya mungkin gampang ditipu sama anak buahnya gitu. Atau orang lingkarannya, anak muda lingkaran saya. Kenapa? Kasus demo di bulan Agustus katanya dia terlambat. Kemarin bencana juga dia terlambat tahu. Padahal mata dan telinganya presiden itu 300 juta rakyat Indonesia itu. Ya kalau disusun menteri yang 40, kepala badan tetek bengek, kepala daerah berapa ribu itu. Tapi dia terlambat, buntut terlambat rakyat mati. Buntut terlambat rakyat mati. Dia sih nggak mati dia. Tapi ada juga yang aneh. Kayaknya gagah banget kalau di forum ini atau di podium mau disikat semua setan itu segala macam gitu. Tapi ada 2 perintah dia, atau kalau enggak paling 1 lah yang jelas dilanggar di depan mata, diam saja dia. Di mana kewibawaan? Oleh Kapolri kebetulan.
oleh Kapolri kemudian. Nah ini kewibawanya di mana? Kehormatan dia di mana? Harga dirinya di mana? Dan tadi ada bicara ada orang besar, ada orang kecil dan segala macam. Siapa tadi? Teman saya di sini ngomong. Menurut aturan, menurut undang-undang, orang paling besar di Indonesia itu adalah presiden. Tak boleh ada orang lebih besar dari presiden. Dan saat ini presidennya adalah Prabowo. Jadi gak ada alasan dia itu takut sama yang lain, karena yang lain itu kecil. Sangat aneh, bin ajaib, kalau Prabowo sebagai presiden yang katanya menurut undang-undang orang paling besar, kok takut sama Jokowi, bekas presiden, takut sama Luhut, menterinya, takut sama Kapolrinya. Nah, pada kesempatan ini, kalau saya pribadi, Bapak nyalonkan jadi presiden, Pak Prabowo, udah nggak tahu 4 kali atau 5 kali, luar biasa ininya, perjuangannya, ambisinya. Ya sudah jadi presiden, bapaknya harusnya jadi presiden yang paling baik yang pernah memimpin Indonesia ini. Berapa? 8 presiden. Jadi harusnya dari perjuangan dia yang 4 atau 5 kali mau jadi presiden, harusnya begitu jadi presiden dia harus lebih baik dari 7 presiden sebelumnya. Tapi sekarang malah dikendalikan oleh presiden sebelumnya. Nah, kenapa saya ngomong begini? Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apakah Prabowo ini masih kita bisa percaya, masih bisa memberikan keyakinan kepada kita, bisa memperbaiki kondisi bangsa yang carut marut ini? Itu yang saya. Kalau memang masih bisa percaya, bapak-bapak masih percaya, oh silakan, saya nggak percaya. Kalau bapak-bapak percaya bahwa yakin Prabowo masih bisa memperbaiki kondisi, ya silakan. Saya sih nggak percaya, saya tidur aja. Udah nggak yakin saya. 1 tahun ini omong terus tanpa action. Ya kalau kata teman-teman saya, dari omong-omongnya itu nggak sampai 5% yang jadi action. Nah, kalau memang kita perlu cari pemimpin yang lebih hebat, ya kita harus ikutin apa yang dibilang teman saya tadi, Pak Rajasa atau Pak Muriono. Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Ya apalagi kita bukan sayang sama diri kita saja. Negara dan bangsa Indonesia ini didirikan di atas darah, jiwa, nyawa founding fathers NKRI yang notabene ada orang tua kita. Dan kita wajib harus bisa mewariskan ini negeri kepada anak cucu kita. Kalau sekarang aja udah kelihatannya sudah mau menuju kehancuran, tanggung jawab kita berat. Kalau kata Pak Muriono, melihat kehancuran, melihat kerusakan, melihat pelanggaran, melihat kesalahan, kita diam, kita ikut dosa. Kita ikut bersalah. Saya nggak mau dikatakan bersalah, makanya saya ngomong ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak sekali di kepala saya ini. Kalau saya sampaikan nanti mungkin Bapak Ibu bosan dengarnya. Tapi saya cuma mau tanya, Bapak masih punya keyakinan Prabowo masih bisa memperbaiki bangsa dilihat dari unjuk kerja dia 1 tahun ini? Iya. Kalau enggak ya kita harus ganti. Rakyat punya hak untuk ganti. Masih. Nah kalau yang masih silakan monggo. Saya nggak percaya sudah. Kalau ada bilang orang besar, orang kecil, yang saya tahu di satu negara yang berbentuk republik ini, orang paling besar itu adalah presiden. Kalau dia masih takut pada orang lain, memang dia nggak pantas jadi presiden. Betul. Wah, kalau ayam saya mending tikus gua. Jadi itulah, kita sayang sama negeri kita sayang kepada anak cucu kita bertanggung jawab kepada orang
orang tua kita yang telah mendirikan negeri ini. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa putuskan mau apa kita. Yang jelas tadi di sini disampaikan. Kelompok petisi 100, kelompok Poros Jakarta Bandung, FPPT ini siap untuk menjaga negeri ini kembali pada rel seperti yang dicita-citakan oleh orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, karena yang hadiri semua tokoh, saya beri kesempatan untuk 2 menit, 3 menit pada Bapak Amin Syahbudin, Marskal Muda Purnawirawan, dan Bapak Ismet. Ya, kami persilakan boleh menyampaikan sesuatu. Masih ada Pak Sony mau bersembunyi. boleh menanyakan pada siapa atau menanyakan pernyataan sedikit. Kami persilakan Bapak Amin Syahbudin. Gambarnya bagus, gambarnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu yang ingin saya sampaikan, dan saya tidak minta persetujuan atau tidak menanyakan, hanya menyampaikan informasi bahwa sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di Indonesia yang berlaku, pergantian pemerintah ada yang terjadwal dan tidak terjadwal. Yang terjadwal jelas tahun 2029. Itu mudah dan bisa kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan segala macam aturan dan tetek bengeknya. Ya, tetek bengek. Kalau nggak sakit bengek ya sakit tetek lah. Namun ada yang satu hal tadi, pergantian pemerintah bisa terjadi yang unscheduled. Yang unscheduled ini kapan? Tergantung rakyat. Tadi semuanya sudah sampaikan dan semuanya yang duduk di depan semuanya sudah sampaikan, intinya terjadi pergantian unscheduled sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, kita ini bagian dari rakyat. Bisa saja tahun 2026 yang tadi sudah diindikasikan, dan bisa saja terjadi sebelum itu. Wallahualam. Sekali lagi, perubahan itu sendirilah yang harus kita percayai terjadi setiap saat. Karena dunia ini adalah fana, akan selalu berubah setiap saat sesuai dengan qadarullah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolak apabila memang Allah sudah menakdirkan. Siapa yang bisa memperkirakan 32 tahun Pak Harto memimpin bisa turun pada saat siang hari itu juga? Siapa yang mengira bahwa Gus Dur akan turun dengan pakai celana kolor? Tidak ada, Pak. Hanya qadarullah. Dan itu semuanya adalah tuntutan rakyat. Maka para penggerak-penggerak yang ada di sini ini, mari kita bekerja sama secara sistematis, dan tidak hanya yang ada di sini. Di sini ini amat sangat kecil, tapi otaknya besar, keinginannya besar, namun kemampuannya yang harus diperbesar. Untuk memperbesar kemampuan dan kemampuan, itulah yang harus kita perkuat niat ikhlas dari kita semua yang ada di sini. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Marskal Muda Amin. Ada 3
tokoh muda kita yang wajib untuk memberikan statement walaupun udah 3 menit ya. Masih ada Bang Ismet, ada Bang Buyung dari WeWatch, dan terakhir ada Bang Eka Jaya yang baik, kami silakan Mas Pak Ismet dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, saudara sekalian dan seluruh rakyat Indonesia. Kita ketahui, seingat saya, pada saat 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo, beliau mengatakan ketika ada masukan-masukan terhadap pemerintahnya, ini baru 3 bulan, beri kesempatan. Kemudian mencapai 6 bulan, terdengar lagi ketika banyak masukan dan kritikan terhadap pemerintahan Prabowo, dia mengatakan lagi ini baru menginjak 6 bulan, dan orang-orang yang masih percaya kepada Prabowo mengatakan belum setahun. Sampai mencapai 1 tahun, kita saksikan ya, seluruh rakyat Indonesia saksikan, bukan malah pengelolaan pemerintahan dan negara ini menjadi baik, tapi kita saksikan Allah tunjukkan justru semakin berantakan ya. Dan fakta yang tidak bisa dibantah adalah terjadinya bencana dahsyat banjir bandang di Aceh, Sumut dan Sumbar, dengan menelan korban jiwa meninggal kurang lebih 1000, mungkin sekarang 1100-an. Nah, bencana yang demikian dahsyatnya ini dan memakan korban, kemudian sikap Prabowo sebagai presiden hanya seperti orang yang tidak memiliki empati yang luar biasa. Ya, hanya terkesan pencitraan datang ke Aceh dan seterusnya, bahkan sempat pergi ke luar negeri. Artinya sebagai seorang presiden, tanggung jawab totalitasnya itu tidak dilihatkan kepada masyarakat Indonesia dan rakyat yang sudah menderita. Dalam pikiran saya, dengan terjadinya korban sedemikian rupa dan kerusakan yang sangat dahsyat, ini sebenarnya ya sama saja dengan genosida, ya, versi Indonesia, versi banjir bandang. Karena 1 nyawa hilang, seharusnya sebagai seorang pemimpin itu betul-betul tersentuh hatinya. Jadi ini sebenarnya sudah terjadi genosida di Indonesia dengan sekian ribu tadi, rakyat yang meninggal, dan tidak ada tindakan yang gerak cepat, aksi cepat, bantuan masuk menembus semua hambatan di lapangan, tidak dilakukan oleh seorang pemimpin bangsa untuk memerintahkan ya segala aparatnya, segala jaringan kepemerintahannya untuk melakukan tindakan yang luar biasa. Rakyat, katakanlah beberapa relawan, bahkan sampai mungkin tingkat yang berani menghadapi situasi medan yang keras, seperti misalnya para offroader itu kan sangat luar biasa. Bagaimana kalau jaringan pemerintahan dari Sabang sampai Merauke itu dikerahkan oleh seorang presiden, itu sudah bisa dipastikan pertolongan kepada rakyat yang menderita itu menjadi bisa terasasi dengan signifikan. Nah ini ya, seorang presiden Prabowo yang sejak awal 3 bulan pertama itu dibilangin presiden omon-omon, ya semakin dia membuktikan dirinya sendiri sebagai presiden omon-omon. Dan rakyat juga sudah mengatakan kalau Prabowo sebagai presiden yang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, walaupun dalam tanda kutip, karena sesungguhnya nama Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah sebenarnya menjadi Undang-Undang Dasar 2002, yang amandemennya itu justru seperti merubah konstitusi negara ini secara menyeluruh. Jadi saya pikir tadi sudah para senior, para tokoh semua mengatakan bahwa Prabowo memang sulit diharapkan untuk merubah, ya, membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik, ya, apalagi negara yang mengarah kepada
kemakmuran kesejahteraan rakyatnya. Ya. Bencana yang 3 provinsi saja, beliau sebagai presiden yang harusnya memiliki kapasitas yang bisa menggerakkan seluruh elemen bangsa ini menjadi orang yang bisa mengatasi bencana, harusnya bisa terjadi. Yang lebih menyedihkan lagi, justru pemerintahan Prabowo ya menolak bantuan internasional yang masuk untuk menolong rakyatnya sendiri, dengan mengatakan bahwa kami bangsa Indonesia masih bisa melakukan mengatasi bencana yang ada. Tapi pada kenyataannya justru semakin membuat rakyat menderita. Jadi tadi kalau dibilang ada pergantian unpredictable, ya, unscheduled, ya, kita tidak tahu, tapi secara sunatullah, secara hukum alam, secara hukum sosial itu bisa dipastikan bisa terjadi ketika situasi yang menghimpit rakyat sedemikian rupa. Dan kita seluruh rakyat Indonesia tentunya mengharapkan perubahan ya, yang lebih baik, perubahan revolusioner terhadap bangsa ini yang sudah carut marut di dalam ketatanegaraannya. Apalagi dengan peristiwa adanya sebuah ya, kasus ijazah yang sesungguhnya itu sederhana dibuat menjadi muter-muter, ya, menjadi sulit, dan kita akan saksikan bahwa memang ijazah itu pada akhirnya palsu jika dibuktikan secara jujur, ya, secara akuntabel, ya, dan pada akhir kemarin ada talkshow di iNews, kita tuntut ya, bahwa dipersilahkan tuntutan bahwa harus ada perimbangan pembuktian lab forensik dari unsur yang lain. Demikian ya, terima kasih. Baik, kami silakan Bapak Buyung dari UI Watch ya. 5 menit maksimum. Ya. Setelah itu kami mohon Mas Eka harus mengeluarkan statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, siapa sih presiden di Republik ini? Dalam kenyataannya, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, presiden di Republik ini, seperti yang kita ketahui, Prabowo menang katanya dalam pemilihan. Oke, kita setuju. Tetapi dalam kenyataannya, Jokowi masih bermain di sini. Banyak hal yang seharusnya Prabowo bisa bersikap tegas. Contohnya, hal-hal yang harusnya bisa dilakukan supaya negeri ini makmur, supaya negeri ini sejahtera, tetapi sampai saat ini masih jauh dari panggang. Negeri ini sudah tidak berdaulat, baik secara hukum, secara konstitusi, apapun yang kita lihat, apalagi secara ekonomi. Wilayah sudah tidak dikuasai lagi. Semasa Jokowi menjadi presiden, negeri ini dijual. Tugas kita sekarang merebut kembali. Tapi apa bisa? Kalau kita tidak bersatu, mungkin kita tidak bisa. Nah, dengan bergabungnya kita di sini, kita berharap supaya Prabowo sadar, kalau kita mengkritik, kita bukan berarti makar. Kami dari UI Watch sejak lama telah bergabung dengan teman-teman sekalian untuk menyatakan sikap bahwa Prabowo harus berbuat sesuai dengan yang dikatakan Undang-Undang Dasar 45,
bahwa presiden itu mutlak menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Saya rasa sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir tokoh muda kita yang sedang baik, Mas Eka Jaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati moderator Omlim, Pak Marwan, dan seluruhnya tokoh masyarakat, tokoh Polri, TNI, dan tokoh-tokoh bangsa yang hadir. Ini memang kalau berbicara masalah Prabowo tadi Pak Marco sudah jelas. Siapa yang masih percaya dengan Prabowo? Dan kita kompak jawab sudah tidak percaya lagi. Ya, ini yang menjadi satu bukan dilema ya, artinya depan mata kita banget gitu. Prabowo dibohongin sama Bahlil masih percaya gitu. 93% listrik Aceh akan nyala, ternyata ngeprank gitu. Terus Bahlil nyalain PLN-nya. Ini kan lucu. Yang kedua, Kapolri sudah membangkang 2 kali ya, dengan membuat tim reformasi sendiri, padahal Prabowo sudah membuat tim reformasi. Sementara Sigit bikin tim reformasi. Dan yang kedua, Kapolri membuat Perkap di tahun 2025 ini ya, tentang jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh polisi aktif. Sementara keputusan MK tidak boleh polisi aktif menempati jabatan-jabatan strategis di sipil. Artinya 2 kali Listio Sigit ini melakukan pembangkangan terhadap Prabowo, masih diam saja. Dan yang ketiga yang bikin sakit hati kita, ketika ini terjadi bencana musibah luar biasa yang melebihi dampaknya, melebihi daripada tsunami Aceh 2004, ya, 3 provinsi ini. Ya, Prabowo tidak mau menerima bantuan luar negeri yang ingin membantu. Sementara bantuan dari pemerintah RI tidak bisa dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat yang terdampak bencana saat ini. Dan terdengar kabar bahwa Luhut sudah menerima bantuan dari negara Arab sebesar 50 juta US dollar. Kemana duitnya? Nah, ini kan harus banyak kita usut dan lain sebagainya. Bantuan demi bantuan mungkin ada, ya, tapi nggak sampai ke masyarakat yang terdampak. Ya, begitu pula dengan kebijakan-kebijakan. Ingat adanya musibah, adanya malapetaka, adanya bencana ini, yang tidak dia datang sendiri, pasti di situ ada penyebabnya. Dan saya ingatkan kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, kata Allah. Takutlah kalian terhadap musibah, terhadap bencana, terhadap malapetaka yang datang kepada kalian, bukan saja menimpa orang yang ahli maksiat, tapi orang-orang yang baik pun akan terkena musibah bencana itu. Artinya datangnya musibah pasti ada kemudaratan di situ. Apa kemudaratannya? Dia hantam itu berbagai macam hutan lindung, berbagai macam tambang dan lain sebagainya. Itu kemudaratan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi yang mempunyai wewenang untuk melakukan itu semua. Siapa mereka? Otomatis mereka adalah para menteri-menteri yang diyakini mempunyai keputusan tersebut. Ada Menteri Kehutanan, Raja Singa. Ini jelas-jelas. Terus ada Menteri SDM yang sudah memberikan daripada rekomendasi si Bahlul mengerokap. Ya. Menteri Menteri Lingkungan Hidupnya dan lain sebagainya. Ini udah menjadi sistem. Saya mendengar ada tokoh yang memang mencegah daripada terjadinya pembalakan, tapi dia dihantam, dia dipukuli 17 pojok-pojokan untuk mencegah daripada pembalakan itu.
Saya ingat sekali ketika dulu 2004 terjadinya musibah tsunami, ya terjadinya pesta seks, free sex, minuman keras dan lain-lain sebagainya. Ada orang tua yang mengingatkan jangan kalian melakukan maksiat di dekat makam Saifuala, karena makam ini adalah orang yang pertama menyebarkan Islam di Aceh. Maka tatkala seorang tua ini mengingatkan, ditodongkan dengan AK-47 oleh Brimob tersebut, besoknya terjadi musibah malapetaka tsunami. Ini setback ke belakang. Allah sudah katakan gak akan mungkin ada musibah malapetaka kalau tidak ada yang memanggilnya. Siapa yang memanggilnya? Kemaksiatan, kemudorotan yang ada di situ. Sementara masyarakat yang ingin mencegahnya, mereka akan dibunuh, mereka akan dipasung, mereka akan diintimidasi dan lain sebagainya. Tatkala mereka sudah tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar lagi, Allah turunkan bencananya. Sekarang longsor terjadi di 3 daripada provinsi. Salah siapa? Salah pemimpin kita. Kalau nggak mampu memimpin, lebih baik mundur. Masih banyak orang-orang yang akan memimpin, cuma datang foto-foto doang, cuma datang selfie-selfie doang, cuma datang untuk jadi pelesiran tempat bencana, hanya mencari pencitraan saja luar biasa. Walaupun omon-omonnya Prabowo mengatakan menteri kah tokoh kah kalau ke sana jangan selfie dan lain sebagainya. Prabowo tidur nggak di sana? Kalah dengan Anies Baswedan dong kalau gitu. Tuh, ngomong Anies itu. Karena saya lihat juga di media sosial. Iya, coba bayangkan. Nah ini saja mungkin ya. Masih takut sama Jokowi, lebih mundur aja udah. Mundur aja udah, mau ngapain lagi mau diterusin? Kalau masih takut sama Jokowi dan antek-anteknya. 2 kali Sigit melakukan daripada pembangkangan, ada diam. Berkali-kali ada dibohongi oleh Menteri Kaget, ada diam. Jadi presiden hanya sebagai bodengar. Kalau menjadi orator saja, ketika dia di podium galak, ya, lagi rapat galak, ya seolah-olah dia ingin menyelesaikan semua, tapi realitas di lapangannya nggak pernah ada, mendingan mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, ada satu tamu yang saya harap memberikan ada 2 menit dari Bandung, Dr. Mehmet. Kami sayang.